Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba-Serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kelima tentang penelitian korelasi ya, simple correlation, desain exploratory, kita akan melakukan uji korelasi produk moment dari Pearson. Bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kelima kali ini kita akan melakukan uji korelasi produk moment yang dirumuskan oleh Pearson. Nah, untuk uji korelasi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, tipe datanya itu harus interval atau rasio. Jadi kalau tipe datanya ordinal atau nominal, itu rumusnya bukan uji korelasi, bukan pakai produk moment. Tapi kalau ordinal misalkan ya, itu pakai rank Spearman. Lalu yang kedua, datanya harus berdistribusi normal, karena memang korelasi produk moment itu termasuk ke statistik parametrik. Nanti kalau datanya tidak normal, kita gunakan non parametrik. Ya kalau tidak kenal tahu, ya korelasi rank Spearman. Lalu yang ketiga, harus terpenuhi hubungan yang linear. Jadi harus ada hubungan yang linear antara kedua variabel. Itu syaratnya. Hubungan yang linear itu seperti yang pernah saya jelaskan, artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel itu akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan hubungan yang linear. Sehingga ketika nanti hasil korelasinya itu signifikan, itu memang nyata gitu ya korelasi itu, karena hubungannya linear. Tapi kalau hubungannya tidak linear dan Anda menguji korelasi dengan produk moment, nanti korelasinya itu juga tidak nyata walaupun tinggi. Makanya nanti kalau tidak linearitasnya tidak terpenuhi, ya pakai rank Spearman. Kayak gitu ya, bisa dipahami. Kita langsung masuk ke data SPSS yang digunakan sebelumnya ya untuk uji normalitas dan linearitas. Kita buka file SPSS. Baik, ini data kedua variabel yang akan kita lakukan uji korelasi, yaitu di variabel motivasi dan variabel nilai. Motivasi itu variabel X atau variabel independen, sementara nilai itu variabel dependent. Oke, bagaimana cara mengujinya? Kita masuk ke menu Analyze, lalu kita masuk ke Correlate, lalu kita masuk ke bivariate. Ini ya. Oke. Masukkan dua variabelnya. Kita pilih Pearson karena normal. Kalau tidak normal, kita pilih Kendall atau Spearman ya. Kita cukup pilih ini. Oke, semuanya checklist. Oke, saya kira itu saja. Lalu klik OK. Kita lihat outputnya. Nah, ini hasil korelasinya ya. Ini outputnya, tabel korelasi. Nah, di sini yang perlu kita jelaskan itu adalah pertama, arah hubungan. Tandanya, ini kan plus. Lalu kekuatan hubungan dari nilai ini. Nah, kalau kita lihat tanda korelasinya plus, berarti antara motivasi dan nilai siswa atau hasil belajar siswa itu terdapat arah yang positif. Maksudnya apa? Semakin tinggi motivasi belajar siswa, itu akan berdampak pada peningkatan nilai atau peningkatan hasil belajar. Nah, begitu juga ketika motivasi belajar siswa rendah, maka kemungkinan nilai atau hasil belajar siswa pun akan rendah. Nah, itu arah hubungan yang positif. Kita lihat sekarang tingkat kekuatan korelasinya itu 0,666. Nah, ini tuh Anda lihat tabelnya di sini. Itu ada pada korelasi yang kuat karena di atas 0,6 gitu ya. Nah, sementara apakah korelasi itu signifikan atau tidak, kita lihat di nilai signifikasinya yang total di sini ada 0,01. Ini lebih kecil daripada 0,05. Makanya bisa disimpulkan
eh, korelasi antara atau hubungan yang kuat antara motivasi dan hasil belajar itu signifikan atau nyata. Nah, itu secara sederhana uji korelasi dengan menggunakan produk momen. Sederhana ya, dan mudah dipengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.